ketika kita sungguh-sungguh datang kepada Tuhan, memuji memuliakan nama Tuhan, di situ berkat Tuhan akan dinyatakan. Amin. Oleh karena itu dengan segenap hati kita mau serukan dengan iman kita. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dengan segenap hati kita datang kepada Tuhan. Haleluya. Karena kasih setia Tuhan nyata bagi kita. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, haleluya. Aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Kami percaya berkat-Mu Kau nyatakan hari ini Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Sama-sama dengan iman kita katakan, sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya. Terima kasih. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hal yang membuat kita bersyukur adalah karena kebaikan Tuhan, karena kemurahan Tuhan.
Kita bisa menikmati segala apa yang ada, itu karena kemurahan Tuhan. Kita bersyukur pada Tuhan, kita berterima kasih pada Tuhan atas kemurahan-Nya. Terima kasih Tuhan untuk segala kebaikan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya Yesus. Haleluya Yesus. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus,
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kemurahan-Mu Yesus. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau baik Yesus. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih untuk kebaikan-Mu. Terima kasih untuk segala kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Biarlah segala puji-pujian kami ini Tuhan Yesus berkenan dan menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan sebentar juga kami akan mendengar sebagian dari firman-Mu. Bersabdalah Tuhan melalui hamba-Mu. Dan kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah benih-benih yang ditaburkan itu Tuhan menjadi berkat, dan kami akan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Kita sudah diberkati Tuhan. Tuhan sudah mencukupkan kebutuhan kita saat ini. Kita akan memberikan persembahan melalui amplop persembahan God's Euro yang sudah tersedia di gereja, dan saudara-saudara bisa ambil di gereja dan masukkan ke kotak, atau bisa melalui rekening yang berikut ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-berkat Tuhan yang sudah Tuhan berikan, Tuhan limpahkan kepada kami. Kami berdoa buat setiap persembahan ini Tuhan Yesus, biarlah persembahan ini bisa berkenan dan demi untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus, haleluya, amin. Halo rekan-rekan God's Euro. Senang hari ini saya berjumpa kembali dengan rekan-rekan God's Euro. Masih tetap semangat dong? Masih ingat dong slogan kita? God's Euro dahsyat di tangan Allah. Amin. Ya, kita tetap semangat meskipun kita nggak bisa bertemu secara langsung ya. Meskipun hari-hari kita mungkin hari-hari rekan-rekan di rumah ya, banyak mengerjakan hal-hal dari rumah. Tapi semangat untuk memuji Tuhan, semangat untuk mendengar firman Tuhan tetap ada ya. Nah hari ini tema yang saya mau sampaikan adalah lebih dari sekedar janji. Kalau saya tanya kepada rekan-rekan God's Euro, apakah pernah selama teman-teman ini hidup ya sampai hari ini umur sampai sekarang ya, pernah nggak dikecewakan oleh teman atau pacar atau mungkin keluarga atau saudara karena mereka tidak menepati janji? Atau mungkin bahkan teman kita sepelayanan, teman kita segereja, teman kita seiman pernah mengecewakan kita karena mereka tidak menepati janjinya. Dan kemudian kita merasa, wah kok seperti itu ya, dia udah berjanji sama saya, katanya iya, tapi kenapa kok dia gak menepati janjinya. Nah seringkali kita merasa sangat kecewa pada waktu orang yang kita harapkan berjanji sama kita, dia tidak menepati janjinya. Tetapi seringkali kita lupa bahwa kita juga sering melakukan itu terhadap Tuhan. Suatu hari Tuhan Yesus memberikan satu perumpamaan ya kepada
imam-imam dan tua-tua Israel yang datang kepada dia pada waktu Yesus mengajar di Bait Allah. Ada seorang bapak atau seorang ayah punya dua orang anak. Ya. Di firman Tuhan disebutkan si sulung dan si bungsu. Nah, perumpamaan ini diambil dari Matius pasal 21 ayat 28 sampai 32. Jadi bapak ini menyuruh kepada anaknya. Apa perintahnya? Anakku, pergi dan bekerjalah hari ini dalam kebun anggur. Kemudian si sulung berkata apa? Ya bapak, baik. Tapi dia nggak pergi. Nah kemudian perintah yang sama bapak ini juga berikan kepada si bungsu. Jadi si sulung dan si bungsu mendapat perintah yang sama. Suruh pergi bekerja di kebun anggur. Hari ini, ya bapaknya itu bilang. Tapi yang bungsu berkata begini, aku nggak mau. Terus kemudian berapa saat dia menyesal, ya. Kenapa kok saya enggak mau? Kenapa saya enggak mau membantu orang tua? Kenapa saya enggak mau melakukan apa yang ayah saya minta? Kemudian dia pergi dan dia bekerja di kebun anggur. Dua anak ini mendapatkan perintah yang sama dari ayahnya. Tetapi satu yang mengatakan, ya aku lakukan, ya. Tapi yang sulung ini dia tidak melakukannya. Sedangkan si bungsu awalnya dia berkata enggak mau ah. Kemudian dia tahu, wah itu salah, saya enggak boleh begitu ya. Kemudian dia menyesal. Kemudian akhirnya dia pergi. Pergi untuk bekerja. Ada dua alasan yang penting, maksud saya alasan yang seringkali dibuat oleh orang-orang yang tidak melakukan atau tidak menepati janjinya, tidak melakukan apa yang dia janjikan. Biasanya alasan yang pertama adalah seperti ini. Dia tidak menganggap bahwa perintah yang diberikan itu adalah perintah yang penting. Jadi dia berpikir, karena ini tidak penting jadi aku bisa melakukan ini kapan saja. Tidak harus sekarang dilakukan. Ya, besok-besok juga aku bisa lakukan itu. Karena dia menganggap perintah itu enggak penting. Jadi ya aku gak harus sekarang. Meskipun aku sudah bilang aku mau melakukan tapi kan gak harus sekarang. Bisa kapan saja aku lakukan. Karena dia menganggap perintah itu gak penting. Jadi kita bisa tunda saja. Apa yang sudah saya janjikan bisa ditunda saja. Ya, saya sudah janji melakukan tapi ya sudah bisa ditunda saja. Jadi tidak dilakukannya. Tidak ditepatilah janjinya untuk melakukan. Kemudian alasan yang kedua. Karena kita kurang percaya atau menghargai orang yang memberikan perintah itu. Kita anggap, ya masa sih saya harus melakukan? Masa sih saya harus melakukan perintah orang itu? Siapa sih dia? Kenapa saya harus tepati janji saya? Ya nanti saya lakukan kapan saja. Gampang orangnya kok katanya. Jadi kita kurang menghargai orang yang memberikan perintah itu. Ya meskipun kita sudah berjanji. Tapi kita kurang percaya juga dengan orang itu. Jadi kita merasa agak segan untuk menepati janji kita. Di dalam ayat yang berikutnya, Tuhan Yesus memberikan satu pertanyaan kepada orang-orang itu. Siapakah di antara kedua orang itu yang melakukan kehendak ayahnya? Tuhan Yesus tidak berkata, siapakah dari kedua orang itu, si sulung dan si bungsu, yang mau melakukan kehendaknya? Tuhan Yesus tidak berkata begitu, tetapi Tuhan Yesus berkata, siapa dari kedua orang itu, si sulung dan si bungsu, yang melakukan kehendak bapaknya. Ya seperti kita tahu, yang melakukan yang bungsu, ya kan? Meskipun awalnya dia tidak mau, tapi kemudian dia melakukannya. Tuhan Yesus menekankan melakukan kehendak Bapa, bukan menekankan mau melakukan kehendak Bapa. Mengapa demikian? Mengapa melakukan itu begitu penting? Yang pertama adalah komitmen saja, janji saja tanpa disertai tindakan hanya merupakan sebuah janji kosong. Di ayat 32 Tuhan Yesus berkata begini kepada imam-imam dan tua-tua Israel. Kamu tidak percaya kepadanya, tetapi pemungut-pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal percaya kepadanya. Dan meskipun kamu melihatnya, tetapi kemudian kamu tidak menyesal dan kamu juga tidak percaya kepadanya. Komitmen saja, janji saja tidak cukup. Karena percaya, bertobat dan melakukan itu satu paket. Kalau kita percaya saja, kita bertobat saja tapi kita tidak melakukan, firman Tuhan bilang apa?
kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan Allah. Tuhan Yesus mengumpamakan orang pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal bisa mendahului kamu, mendahului imam-imam itu. Dan tua-tua Israel masuk ke dalam kerajaan surga. Mengapa bisa begitu? Karena pemungut cukai dan orang-orang sundal lebih percaya apa yang dikatakan oleh firman Tuhan daripada imam-imam dan tua-tua Israel. Hanya berjanji saja tanpa disertai percaya tidak bisa membawa kita ke dalam kerajaan Allah, firman Tuhan bilang. Kenapa Tuhan Yesus memakai perumpamaan, perbandingan antara tua-tua Israel dan imam-imam dibandingkan dengan pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal. Karena pemungut cukai dan perempuan-perempuan sundal itu dianggap orang yang berdosa di kalangan masyarakat. Dosanya sangat besar, ya. Dosanya sangat besar. Tetapi orang yang dosanya besar lebih percaya daripada imam-imam dan tua-tua Israel. Sehingga firman Tuhan bilang apa? Mereka mendahului kamu ke dalam kerajaan Allah. Jadi pada waktu kita percaya, kita melakukan firman, Tuhan berjanji apa? Bisa membawa kita ke dalam kerajaan Allah. Jadi kalau kita cuma berjanji tok, tanpa disertai tindakan, itu tidak ada perubahan apapun. Tidak akan ada apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu hanya sesuatu janji yang kosong. Seringkali kita berjanji kepada Tuhan, waktu kita awal-awal bertobat, aku mau melayani Tuhan sungguh-sungguh. Aku mau sungguh-sungguh membaca firman Tuhan setiap hari. Aku mau benar-benar menjadi saksi Kristus. Aku mau melakukan ini dan itu bagi Tuhan. Ya, itu janji kita. Karena kita merasa Tuhan, wah sudah baik sama hidup saya. Wah Tuhan sudah menolong hidup saya. Tetapi pada kenyataannya seringkali kita lupa. Ya, komitmen kita cuma tinggal komitmen tanpa terrealisasi. Karena apa? Kata kita menganggap ada yang lebih penting daripada komitmen kita kepada Tuhan. Ada yang lebih penting yang harus kita kerjakan di dunia ini daripada apa yang kita sudah janjikan kepada Tuhan. Di dalam Matius 7 ayat 21 dikatakan begini. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan surga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Jadi janji saja tanpa melakukan kehendak Tuhan, kita tidak bisa masuk ke dalam kerajaan surga. Harus disertai dengan melakukan, merealisasikan apa yang kita janjikan itu kepada Tuhan. Dan yang kedua, mengapa melakukan itu penting? Mengapa Tuhan itu menekankan melakukan daripada hanya sekedar mau melakukan? Karena melakukan perintah Tuhan adalah bukti bahwa kita percaya dan menghormati pribadi yang memberi perintah itu. Kalau benar-benar kita yakin, benar-benar kita percaya, benar-benar kita menghormati Tuhan, apa yang kita janjikan itu tidak hanya sekedar kita janjikan, tetapi kita juga merealisasikannya, kita melakukannya. Kita sudah berjanji mau sungguh-sungguh melayani Tuhan apapun yang terjadi. Kalau benar-benar kita menghormati Tuhan, kita benar-benar percaya kepada Tuhan, apapun yang terjadi, kita tetap akan melayani Tuhan. Kalau kita sudah berjanji, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh, apapun yang terjadi, ya, apapun yang terjadi, aku mau ikut Tuhan sungguh-sungguh. Tetapi kenyataannya, kadang-kadang pada waktu kita jatuh cinta kepada seseorang yang bukan anak Tuhan, kemudian kita lupa akan janji kita. Kita lupa akan komitmen kita. Kita lupa bagaimana merealisasikan janji kita. Kalau memang kita benar-benar menghormati Tuhan, benar-benar percaya kepada Tuhan, kita pasti melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Bukan sekedar janji saja. Bukan sekedar katanya, aku mau melakukan, aku mau berbuat ini bagi Tuhan, aku mau melakukan itu bagi Tuhan. Tapi kita tidak pernah, atau mungkin di tengah jalan, di tengah pengiringan kita akan Tuhan, mungkin kita berhenti, kita meninggalkan Tuhan. Kita kemudian menganggap bahwa itu gak penting lagi janji Tuhan. Ya, gak penting lagi harus saya lakukan, janjiku kepada Tuhan. Banyak hal yang bisa membelokkan kita untuk tidak melakukan janji kita kepada Tuhan. Tetapi seberapa kita percaya kepada Tuhan, seberapa kita mengasihi Tuhan, seberapa kita menghormati Tuhan,
Sehingga apapun yang terjadi, kita tetap melakukan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Imam-imam dan tua-tua Israel mengerti banyak tentang hukum-hukum Musa. Mereka adalah dianggap orang-orang yang bijaksana, yang mengerti banyak hukum Musa. Tetapi Tuhan berkata apa? Pemungut cukai, perempuan-perempuan sundal justru lebih percaya kepada firman Tuhan. Mereka melakukan firman Tuhan, mereka bertobat. Jadi sebetulnya ilmu teologi seberapapun kita punya, tidak menjamin kita bisa melakukan firman Tuhan. Kita tidak harus menunggu punya ilmu banyak dalam teologi baru kita melakukan firman Tuhan. Firman Tuhan, perintah Tuhan berlaku untuk semua orang. Dan kalau kita sudah berjanji, kita tidak perlu harus menunggu, waduh saya baru kenal Tuhan, saya baru ikut Tuhan. Jadi saya nggak harus benar-benar melakukan firman Tuhan. Saya kan baru, jadi boleh dong saya sekali-sekali nggak harus melakukan apa yang saya sudah janjikan kepada Tuhan. Melakukan firman Tuhan, menepati janji kita kepada Tuhan, menepati komitmen kita kepada Tuhan, tidak tergantung berapa lama kita ikut Tuhan. Atau mungkin jabatan kita di gereja. Wah saya cuma jemaat biasa. Ya, saya bukan pengurus KCRO. Saya hanya remaja dan pemuda yang datang setiap minggu saja. Jemaat biasa. Ya. Untuk melakukan firman Tuhan. Untuk menggenapi komitmen kita kepada Tuhan. Tidak perlu harus kita punya jabatan tertentu di dalam gereja atau di dalam kepengurusan pemuda dan remaja. Itu buat tanggung jawab kita kepada Tuhan sebagai anak Tuhan. Yang Tuhan pedulikan adalah seberapa banyak kita mau melakukan apa yang telah kita dengar dan kita mengerti. Mungkin kita belum tahu banyak tentang firman Tuhan. Tetapi seberapa banyak yang kita mengerti, seberapa banyak yang kita tahu, itu yang kita lakukan. Melakukan apa yang baik lebih penting dari sekedar mengatakan apa yang baik. Anak sulung itu mengatakan yang baik, iya aku akan lakukan. Tetapi dia tidak melakukan. Karena melakukan itu lebih penting, daripada kita hanya sekedar mengatakan hal-hal yang baik. Banyak orang bisa berjanji, tetapi tidak banyak orang bisa melakukan apa yang dia janjikan. Ada banyak kesempatan yang hilang dalam hidup kita karena kita tidak menepati janji kita. Kata kita menunda-nunda apa yang kita janjikan. Kata kita mengabaikan apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Masa-masa muda sekarang ini, rekan-rekan pemuda remaja, ada banyak kesempatan, ada banyak waktu. Jangan suka menunda-nunda apa yang sudah kamu janjikan, terutama apa yang sudah kamu janjikan kepada Tuhan. Justru pada saat kita masih muda, kita harus belajar untuk menggenapi, menepati apa yang kita janjikan kepada Tuhan. Mungkin kamu punya janji istimewa, satu janji istimewa yang mungkin kamu sudah lupakan jauh lama, yang belum kamu tepati. Hari ini, minta ampun kepada Tuhan. Dan mulai tepati janjimu di hadapan Tuhan. Kamu mungkin mau berjanji, Tuhan aku ingin melayani Tuhan. Sudah lama aku tidak melayani Tuhan. Tuhan aku berjanji aku mau baca firman setiap hari. Tapi sudah lama aku tidak baca firman. Tuhan aku berjanji, aku pernah berjanji aku mau berdoa setiap hari pakai waktu khusus untuk Tuhan. Berdoa bersekutu dengan Tuhan. Tetapi sudah lama tidak aku lakukan. Aku udah lupakan janjiku. Hari ini, mulai tepati janjimu kepada Tuhan. Pilihlah hidup yang berkenan kepada Tuhan dengan melakukan perintah Tuhan. Karena Tuhan lebih berkenan kepada orang-orang yang melakukan firman Tuhan daripada hanya sekedar berjanji mau melakukan. Dibutuhkan lebih dari sekedar janji untuk dapat berkenan kepada Tuhan. Kalau memang hidup kita mau berkenan kepada Tuhan, jangan cuma sekedar janji. Tetapi lakukan apa yang sudah kamu janjikan kepada Tuhan. Dengan percaya melakukan firman Tuhan. Dengan percaya dan melakukan firman Tuhan. Itu akan membawa kita kepada rencana Allah yang luar biasa. Rencana Allah akan digenapi dalam hidup kita.
Bagaimana kita bisa menggenapi rencana Tuhan kalau kita tidak melakukan firman Tuhan. Bagaimana Tuhan bisa tergenapi rencananya dalam hidup kita. Jikalau kita suka mengabaikan firman Tuhan. Kita tidak menepati janji kita kepada Tuhan. Kita tidak menepukkan komitmen kita kepada Tuhan. Di dalam Markus 3 ayat 35 dikatakan begini. Sebab siapa saja yang melakukan kehendak Allah, dia adalah saudara laki-lakiku dan saudara perempuanku dan ibuku. Orang yang melakukan kehendak Tuhan. Orang yang berjanji melakukan kehendak Tuhan. Yang berkomitmen dan berjanji dan kemudian melakukannya. Tuhan berkata apa? Dia adalah saudara laki-lakiku, saudara perempuanku, bahkan ibuku. Maksudnya adalah dia adalah orang-orang yang terdekat dengan aku. Tuhan Yesus. Jadi orang-orang yang melakukan firman Tuhan. Orang-orang yang benar-benar melakukan janjinya kepada Tuhan. Itu adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Hari ini mulailah tepati janjimu kepada Tuhan. Apa yang sudah kamu janjikan kepada Tuhan yang belum kamu lakukan. Jangan tunggu lagi sampai kita tua. Kita tidak akan tahu berapa lama kesempatan kita bisa melakukan. Kita bisa menepati janji kita kepada Tuhan. Sebelum kita tutup dalam doa, kita akan nyanyikan satu pujian. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku ada di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, mengiringku seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa, pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu, harapanku hanya di dalammu, bukan teguh bersamamu Tuhan, jadikanku bejanamu untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu, untuk memuliakanmu. Oh Tuhan, ini hidup kami. Syukur padamu Yesus Tuhan, kami serahkan hidup kami kepadamu. Yesus Tuhan, biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan kepada-Mu Tuhan. Oh Yesus, terima kasih Tuhan.
kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Yesus Tuhan. Yesus Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan. Pada hari ini Kau mengingatkan kami kembali. Untuk kembali kepada janji kami kepadamu Tuhan. Mungkin banyak di antara kami yang belum memenuhi janji-janji kami kepadamu Tuhan. Kami tidak sungguh-sungguh melakukan apa yang sudah kami janjikan kepadamu. Tuhan, biarlah Tuhan mengampuni kami Tuhan. Kami ingin hidup kami berkenan kepadamu Tuhan. Kami ingin rencanamu tergenapi dalam hidup kami Tuhan. Kami rindu Tuhan, hidup kami ini benar-benar hidup yang dipakai oleh Tuhan. Sejak kami masih muda. Tuhan, kami berdoa, biar Engkau menolong kami, memampukan kami Tuhan. Untuk melakukan apa yang sudah kami janjikan kepadamu Tuhan. Biar Engkau berkenan Tuhan. Atas semua yang kami perbuat Tuhan bagi Engkau. Tuhan, Kau menolong kami Tuhan. Supaya apapun yang terjadi dalam hidup kami. Godaan apapun yang datang kepada kami. Kami tetap teguh di dalam Engkau Tuhan. Untuk teguh di dalam Engkau. Berpegang kepada janji kami untuk mengikut Engkau seumur hidup kami. Berpegang teguh kepada janji kami untuk setia kepadamu Tuhan. Berpegang teguh kepada janji kami untuk mengasihi Engkau sungguh-sungguh. Berpegang teguh kepada janji kami Tuhan untuk hidup benar di hadapan-Mu. Untuk melakukan firman Tuhan. Biarlah apapun yang terjadi Tuhan. Seberapa banyak yang hendak membawa kami jauh dari Engkau. Tapi biarlah kami tetap setia kepadamu Tuhan. Setia mengiring Engkau Tuhan. Setia mengikut Engkau, setia mengasihi Engkau Tuhan. Kami persembahkan hidup kami ini kepadamu Tuhan. Biarlah hidup kami berkenan di hadapan-Mu. Kami berdoa buat rekan-rekan God's Arrow yang ada di rumah. Dimanapun mereka berada Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan God's Arrow. Mungkin ada di rekan-rekan God's Arrow Tuhan. Yang saat ini berputus asa. Yang saat ini hilang pengharapan. Yang saat ini dalam keadaan sedih. Yang keadaan bersusah hati Tuhan. Ada yang keadaan bingung akan masa depan. Tuhan, kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Menguatkan mereka Tuhan. Kau menolong mereka, menghiburkan hati mereka Tuhan. Kami berdoa buat rekan-rekan God's Arrow Tuhan yang hilang pengharapan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Iman mereka dibangkitkan kembali. Janji-janji Tuhan yang tersedia buat kami. Bisa dipegang teguh kembali Tuhan. Dan membuat kami bangkit Tuhan. Untuk tetap teguh Tuhan dan percaya kepada janji-Mu kepada kami. Kami bersyukur Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami berbuat rekan-rekan God's Arrow Tuhan. Yang saat-saat ini masih mencari sekolah yang baru. Kami berdoa buat rekan-rekan God's Arrow. Yang mau melanjutkan studinya ke jenjang yang lebih tinggi. Atau yang akan mencari pekerjaan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Engkau membuka jalan buat mereka Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan yang terbaik dari Tuhan. Sehingga mereka mendapatkan apa yang mereka sudah doakan kepada-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan biarlah kehendak-Mu jadi. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Buat rekan-rekan God's Arrow yang hari ini sudah melayani di dalam ibadah online pada hari ini.
Biarlah Tuhan juga memberkati jerih lelah rekan-rekan kami ini Tuhan. Pelayanan apa yang mereka sudah kerjakan bagi Engkau. Biarlah Tuhan membalasnya. Memberkati kehidupan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kasih setia Tuhan. Berkat-berkat Tuhan. Penyertaan Tuhan. Akan turun atas kami. Beserta dengan kami. Mulai hari ini. Dan sampai Yesus datang kedua kalinya. Terima kasih Tuhan buat hari ini. Buat lawatan Tuhan. Buat berkat Tuhan. Buat ibadah pagi ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.